Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat setia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya ADE Channel. Hari ini ADE Channel akan berbagi tips kelistrikan mengenai motor injeksi, yaitu masalah pengapian. Pernahkah sobat-sobat menemui suatu masalah di bengkel apabila kabel dari coil ini tidak mengeluarkan bunga api? Misalnya ini kita teskan di bodi kayak gini, ini tidak bisa mengeluarkan bunga api. Tapi saya kasih saran, kalau mengetes kabel dari coil, usahakan jangan gini ya, usahakan pakai busi ya, jangan langsung dicopot-copot busi. Nah kayak gini, lalu ditempelkan gini, terus diengkol atau di starter ada bunga api enggak dari busi, tapi pastikan bahwa busi itu normal. Tapi kalau nanti kita mengecek dari kabel coil, dikhawatirkan nanti akan timbul kontras dan akan menghantam di coil. Kalau coil itu kuat, akan menghantam di ECU, intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Seandainya ini kita tes tidak ada bunga api, langkah apa yang harus kita lakukan? Kita telusuri. Nah ini ada kabel 2, ini kita tes sinyal positif dan sinyal negatif ini ada atau tidak. Kita akan belajar bersama-sama ya. Perhatikan, ini ada kabel warna hitam, ini adalah sinyal positif. Ini sinyal positif setelah kontak di on kan. Dan yang satu lagi, ini ada kuning leres biru, ini adalah sinyal negatif dari ECU. Kita akan tes kedua sinyal ini ya. Kita akan tes dulu sinyal positif. Untuk mekanik injeksi ini wajib punya ya, ini wajib punya tes pen DC untuk mengetes sinyal-sinyal positif dan negatif. Kita cek dulu sinyal positif kabel warna hitam. Ini soket kita colokkan di min aki, coba tes dulu tesnya. Nah ini warna hijau berarti ini sinyal positif. Oke, terus ini kita lepas kabel hitam dari coil, kita lepas. Ada enggak sinyal standby 12 volt dari kontak? Coba kontak diangkat. Nah ini ada, ya ada kan, kontak matikan, kontak on lagi. Oke, berarti sinyal positif ada. Terus lanjut ke sinyal negatif. Nah ini sinyal negatif. Untuk mengetes sinyal negatif, ini soket kita taruh di plus aki kayak gini. Kita cek dulu alatnya nyala enggak sinyal negatif warna merah. Ini kabel kuning liris biru, ini adalah sinyal negatif dari ECU. Kontak kita on kan. Nah, ini belum ada sinyal sebelum diengkol atau di starter. Coba starter. Nah ini ada lagi ada. Inilah sinyal-sinyal yang normal. Sinyal negatif ini bekerja setelah dia mendapat kiriman sinyal daripada si ECU, dan si ECU sendiri mendapat sinyal negatif, mendapat sinyal dari yang namanya pulser ya, intinya kayak gitu. Jadi pulser memberi sinyal ke ECU, ECU memberi sinyal negatif ke coil, intinya kayak gitu. Terus apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Jadi kalau ini dari coil tidak mengeluarkan bunga api, berarti masalah ada, bisa saja di coilnya itu sendiri, bisa saja di kedua sinyal ini yang error atau bermasalah. Terus kalau sinyal negatif ini tidak ada, masalahnya di mana Bang? Masalahnya ada 3.
Satu, kabel kuning liris biru ini yang putus. Dua, ECU yang error. Dan yang ketiga, kabel pulser yang putus. Kita akan buktikan apabila kabel pulser itu putus, ini mengeluarkan sinyal negatif atau tidak. Coba kita buktikan ya. Ini kabel pulser kita lepas. Ini ada kabel pulser ya, kuning sama putih. Ini adalah kabel pulser. Ini kita lepas untuk mengetes apakah sinyal negatif dari ECU memang mendapat perintah daripada si pulser ya. Ini kita lepas untuk pembuktian. Nah, ini kita lepas. Nanti kita cek apakah ada sinyal negatif dari ECU atau tidak setelah pulser, intinya misalnya pulser putus. Nah, coba kita tes dulu. Nah, ini sinyal negatif ya, tesnya nyala. Coba kita tes. Coba kontak on. Coba starter. Tidak ada sinyal sama sekali dari si ECU kan? Nah, oke, sudah. Berarti bisa diambil kesimpulan apabila sinyal negatif ini tidak ada, jangan mengambil keputusan dulu untuk ganti ECU. Kita telusuri apakah memang ini yang putus atau memang jalur pulser, kabel pulser yang putus. Wes itu wae. Gampang loh. Nah, untuk generasi ISP di mana Bang ECU-nya? Soalnya pulsernya di mana tidak ada. Untuk generasi yang ISP itu pulser jadi satu sama sensor TKP dan diolah di dalam ECU itu sendiri. Oke sobat bengkel, itulah cara apabila kita mendapati suatu motor injeksi Honda apabila pengapiannya hilang. Apa-apa saja yang harus kita telusuri, harus kita cek, sinyal-sinyal negatif, sinyal positif, kabel dari pulser, dan coil itu sendiri apakah itu bermasalah atau tidak. Dan untuk coil sendiri, apabila ada kesempatan akan saya tutorialkan gimana mengetes coil untuk injeksi yang normal dan yang tidak. Kita akan bahas untuk berikutnya. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.